Hai, I'm Vega. Terima kasih sudah klik video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya ya. Oke guys, dengarkanlah dan menjadi tahu. Kalian pasti sudah tidak asing lagi ya sama boneka Annabelle yang pernah diangkat ke film layar lebar. Langsung aja kita ketahui asal-usul dan seperti apa teror yang diberikan oleh Annabelle di dunia nyata. Jadi awalnya nih, boneka Annabelle adalah sebuah hadiah ulang tahun yang diberikan kepada seorang perawat yang pada saat itu sedang berusia 28 tahun. Nah, bonekanya ini diberikan dari ibunya sendiri. Lalu, karena si Donna ini langsung suka sama boneka Annabelle, maka ia langsung membawanya ke apartemennya. Yang dimana di apartemen itu Donna nggak tinggal sendiri nih, tapi ia tinggal bersama teman perawatnya yaitu yang bernama Angie. Lalu seiring berjalannya waktu, Donna sama Angie nih sadar kalau boneka Annabelle bukanlah boneka biasa, melainkan spirit doll atau ada suatu roh yang mendiami boneka itu. Contohnya, mereka ini sering banget nih kalau berangkat kerja itu bersamaan. Jadi artinya di apartemen mereka kosong. Nah, si Donna ini sering banget meletakkan si Annabelle di sofa ruang tamu. Tapi ternyata ketika mereka berdua pulang secara bersamaan, si boneka Annabelle ini gak ada di sofa yang ditaruh di ruang tamu. Melainkan ada di kamarnya Donna yang dalam keadaan pintunya terkunci. Lalu lebih ngerinya lagi nih, ada kejadian nyata yang dialami oleh Lau, yaitu pacarnya si Angie. Jadi suatu ketika Lau ini lagi ada di apartemennya Donna sama Angie sendirian. Lalu dia ketiduran nih. Nah pas dia ketiduran, dia mendengar suara berisik. Lalu dia terbangun dan ketika dia bangun, dia mengecek ke kamarnya Donna. Dan dia hanya menemukan boneka Annabelle yang sedang terpelungkup di lantai. Lalu si Lau ini tiba-tiba ngerasa perih di bagian dadanya. Dan setelah dia periksa ternyata ada seperti cakaran hewan di dadanya si Lau ini. Nah sejak saat itu Donna, Angie sama Lau percaya nih kalau misalnya boneka Annabelle adalah boneka berhantu. Lalu mereka mengundang paranormal untuk melakukan ritual pemanggilan arwah. Dari situlah diketahui bahwa boneka Annabelle nih didiami oleh roh yang berasal dari seorang anak bernama Annabelle Higgins. Jadi penamaan Annabelle berasal dari roh anak tersebut. Yang diketahui bahwa jasadnya itu ditemukan di apartemen tersebut. Lalu mereka langsung aja nih manggil seorang pastor untuk membersihkan apartemen mereka dari roh-roh jahat. Pastor itu bernama Pastor Higgins. Nah dari pastor ini dihubungilah Pastor Cook yang selanjutnya memberitahu Ed and Lorraine Warren. Menurut si Ed and Lorraine Warren bahwa sebenarnya ada kekuatan iblis yang mencari inang manusia di dalam boneka itu. Yang didasari dari penelitian mereka bahwa roh seharusnya tidak bisa merasuki benda mati. Karena dalam kasus aktivitas paranormal butuh banyak tenaga agar roh tersebut bisa menggerakkan benda. Walaupun hanya 1 inci. Itulah kenapa sangat aneh kalau ada roh yang bisa singgah di dalam satu boneka. Apalagi bisa berpindah sendiri tanpa ada yang melihatnya. Menurut mereka, tanda kerasukan iblis pada boneka itu termasuk teleportasi, boneka bergerak sendiri, dan tanda binatang, bekas cakaran di dada Lau. Akhirnya, untuk mencegah agar boneka Annabelle itu tidak berulah lebih ekstrim lagi, akhirnya Ed and Lorraine Warren memutuskan untuk memindahkan boneka Annabelle dan memindahkannya ke Museum Ilmu Gaib milik mereka. Nah, tapi nih ketika Ed and Lorraine Warren dalam perjalanan pulang menuju museum mereka,
Tiba-tiba aja rem mobilnya sempat aja blong beberapa kali yang hampir mengakibatkan kecelakaan. Lalu Ed menyiram boneka itu yang diikatnya di kursi belakang mobil dengan air suci dan rem mobil tidak bermasalah lagi. Tapi aktivitas supranatural dari boneka Annabelle gak sampai di situ aja. Karena ketika mereka sampai di rumah, boneka itu melayang dan bergerak di sekitar rumah. Bahkan nih ketika ditempatkan di gedung kantornya dengan keadaan terkunci, Annabelle kembali lagi ke dalam rumah mereka. Akhirnya Ed and Lorraine Warren memutuskan untuk mengunci Annabelle di dalam kotak kaca dan kayu untuk selamanya, yang dibuat secara khusus dengan bertuliskan doa Bapa Kami dan doa Saint Michael. Selama sisa hidupnya, Ed secara berkala mendoakan kotak itu dan memastikan bahwa roh jahat dari boneka itu tetap terperangkap. Nah, selama dikurung, boneka Annabelle tidak bergerak lagi. Maksudnya nggak muncul lagi nih aktivitas supranatural dari boneka Annabelle. Tapi lagi-lagi nih ada kejadian lagi. Jadi pada suatu ketika ada seorang pengunjung yang iseng datang ke museum goib milik Ed and Lorraine Warren. Di saat itu dia tuh ngetuk pintu kacanya si boneka Annabelle, lalu menertawakan betapa bodohnya orang-orang yang mempercayai cerita-cerita tentang Annabelle. Nah, ketika dalam perjalanan pulang, orang ini mengendarai motor, lalu ia kehilangan kendali dan menabrak sebuah pohon lalu kehilangan nyawanya. Nah, semenjak saat itu, Ed and Lorraine Warren terus menceritakan tentang kisah-kisah Annabelle itu. Walaupun dari kisah-kisah Ed and Lorraine Warren ini tidak ada yang bisa diverifikasi langsung karena sosok asli dari Donna, Angie, Lau, dan pengendara motor yang kehilangan nyawa itu tidak pernah diungkapkan. Dan Donna, Angie maupun Lau tidak pernah menceritakan kisah itu kepada orang lain selain kepada Ed dan Lorraine Warren. Jadi satu-satunya sumber cerita Annabelle merupakan dari Ed dan Lorraine Warren. Bagaimana menurut kalian? What do you think? Silahkan komen dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.